Halo semuanya, kali ini channel Masa Lalu akan membahas materi mengenai konsep periodisasi dalam sejarah. Nah, bagaimana pembahasannya? Yuk ikuti terus channel Masa Lalu. Sejarah mengenal istilah periodisasi, yaitu mengklarifikasi peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap dan pembabakan tertentu. Periodisasi juga dapat dikatakan sebagai salah satu proses strukturisasi waktu dalam sejarah dengan pembagian atas beberapa babak, zaman, atau periode. Peristiwa-peristiwa masa lalu begitu banyak dibagi-bagi, dikelompokkan menurut sifat, unit, atau bentuk sehingga membentuk satu kesatuan waktu tertentu. Contoh-contoh periodisasi dalam sejarah. Contoh periodisasi sejarah Eropa dimulai dengan zaman prehistory atau zaman prasejarah. Kemudian protohistory yaitu awal mula sejarah. Kemudian ancient history yaitu sejarah kuno. Dan Middle Age, zaman pertengahan. Kemudian di Early Modern Period, yaitu permulaan zaman modern. Kemudian The 19, yaitu abad ke-19. Dan World War, yaitu masa di mana perang dunia. Dan terakhir yaitu The First War Period, yaitu masa sesudah perang. Secara perinci, tujuan disusunnya periodisasi sejarah adalah membantu mempermudah memahami sejarah, kemudian membantu mengklasifikasikan peristiwa-peristiwa sejarah, dan kemudian mempermudah menganalisis perkembangan dan perubahan yang terjadi di setiap periode, kemudian menyederhanakan rangkaian peristiwa sejarah. Nah, kamu juga dapat membuat periodisasi pendidikan di Indonesia dari masa ke masa, seperti pendidikan Indonesia pada masa Hindu-Buddha, pendidikan Indonesia pada masa Islam, pendidikan Indonesia pada masa penjajahan bangsa Eropa, kemudian pendidikan Indonesia pada masa pergerakan nasional, kemudian pendidikan Indonesia pada masa pendudukan Jepang, pendidikan Indonesia pada masa kemerdekaan, pendidikan Indonesia pada masa Orde Baru, dan pendidikan Indonesia pada masa reformasi. Dari masing-masing periode tersebut, kita dapat uraikan bagaimana sistem pendidikannya, bentuk pendidikannya, kurikulum yang dipakai, atau lainnya dalam bidang pendidikan. Satu hal yang perlu diperhatikan dan dipahami bahwa dalam periodisasi terdapat banyak unsur atau faktor yang dapat digunakan dalam menyusun pembagian waktu, yaitu faktor geografis, kronologis, keluarga atau dinasti, perjuangan manusia, ekonomi, teori evolusi, dan lainnya. Dan juga dalam penyusunan periodisasi tergantung pada jenis sejarah yang akan ditulis. Periodisasi dapat disusun berdasarkan perkembangan politik, sosial ekonomi, kebudayaan, agama, dan sebagainya. Setiap penulisan sejarah bebas dalam menetapkan periodisasi, tergantung pada pendiriannya. Nah, materi kali ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu di materi berikutnya.